Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alimatus Sadia dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan kelas A. Di sini saya akan membahas sedikit tentang analisis problematika pendidik PAI antara realita dan idealitas sebagai akuntabilitas sosial. Poin pertama yang akan saya bahas adalah guru. Di sini guru memiliki dua tugas atau memiliki peran ganda. Yang pertama, guru sebagai abdi masyarakat. Guru sebagai abdi masyarakat adalah guru dituntut untuk aktif berperan dalam mencerdaskan masyarakat, yaitu di mana masyarakat yang tidak mengetahui atau tidak memiliki pengetahuan yang lebih menjadi masyarakat yang berpengetahuan luas. Yang kedua adalah guru sebagai abdi negara. Di sini guru sebagai abdi negara dituntut untuk menyelesaikan tugas atau melaksanakan tugas yang sudah diatur oleh kebijakan pemerintah, yaitu untuk mencerdaskan anak bangsa. Selanjutnya adalah akuntabilitas sosial. Apa akuntabilitas sosial itu? Akuntabilitas sosial artinya kewajiban para pemegang kekuasaan atau pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitasnya yang mengatasnamakan publik atau mempertanggungjawabkan aktivitasnya yang berhubungan dengan masyarakat atau publik. Jadi, problematika pendidik PAI antara idealita dan realita sebagai akuntabilitas sosial itu mereka sebagai sebagai orang yang punya kekuasaan yang beraktivitasnya dalam masyarakat. Contoh problematika pendidik PAI dilihat melalui proses pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama adalah gambaran menunjukkan kurangnya pengetahuan pendidik PAI dalam mengelola proses belajar mengajar di kelas, dalam penguasaan evaluasi dan pengukuran, serta pengetahuan tentang pengembangan kurikulum. Meskipun tidak semua pendidik PAI seperti itu, mempunyai kekurangan seperti itu, tapi kebanyakan kekurangannya kurang paham dalam memahami pengelolaan proses belajar mengajar. Maka dari itu, dilihat dari kekurangan tersebut menjadikan penting untuk dilakukan evaluasi agar tujuan pembelajaran PAI dapat tercapai dengan baik. Yang kedua adalah dalam proses belajar mengajar, guru lebih fokus pada kognitif atau kepada teori yang bersifat kognitif dan lebih kepada pekerjaan mengajar atau transfer ilmu. Jadi guru PAI lebih ke yang penting ngajar, yang penting sudah melaksanakan kewajibannya dan mentransfer ilmu, atau lebih ke menjelaskan teori saja yang bersifat kognitif. Yang ketiga adalah metodologi PAI terasa monoton atau membuat siswa menjadi bosan karena selalu dibagikan dengan cara tradisional atau dengan metode-metode yang sama terus setiap pertemuannya. Selanjutnya, kegiatan belajar PAI lebih konsentrasi di kelas atau kurang melakukan kegiatan di luar kelas seperti kegiatan publik atau penelitian. Atau selanjutnya, penggunaan media pengajaran, media belajar kurang efektif, efisien, dan menyenangkan. Jadi seorang guru itu seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya waktu dan teknologi yang semakin canggih, maka harus pintar-pintar untuk memilih metode pembelajaran yang efektif, yang efisien, yang lebih menyenangkan dalam pembelajaran di kelas seperti itu. Jadi tidak mudah bosan siswa. Setiap pembelajarannya dikasih metode atau media yang berbeda-beda, maka itu akan membuat pembelajaran PAI tidak membosankan atau lebih ke menyenangkan. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran PAI cenderung normatif, linier, tanpa ilustrasi sosial budaya, di mana pendidikan itu dilaksanakan
Dari problematika pendidik PAI di atas yang telah disebutkan, sebenarnya untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran PAI yang efektif dan efisien, maka diperlukan proses yang mengantarkan pada hal tersebut, yaitu di mana ada kerjasama atau ada peran aktif sekolah dengan guru, dengan orang tua, dan dengan siswa untuk menyelesaikan problem-problem permasalahan tersebut. Jadi tidak harus guru saja yang menyelesaikan, tapi harus melibatkan sekolah juga. Di antara permasalahan yang sering muncul adalah dapat diklasifikasikan atau disimpulkan. Yang pertama adalah kejenuhan materi yang diulang-ulang dalam pembelajaran. Yang kedua adalah perhatian siswa terpusat pada pelajaran ujian nasional saja. Jadi untuk pembelajaran PAI diikuti dengan tidak optimal. Kemudian krisis kepercayaan siswa terhadap mata pelajaran PAI dan gurunya. Dan yang terakhir, suasana dan metode belajar yang monoton terasa membosankan bagi siswa. Maka dari itu, problem-problem tersebut harus dicari jalan keluar dan harus diselesaikan dengan melibatkan semua anggota sekolah agar tercapai tujuan pembelajaran PAI yang efektif, efisien, dan menyenangkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.